Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta. Hari ini saya ingin urun rembuk terkait dengan veto. Saudara sekalian, mengapa VTube sebagai aplikasi itu hanya disalahpahami? Saya melihat ada unsur gapin di dalamnya. Gapin apa itu? Gagap inovasi. Banyak di antara para haters yang melihat dari sisi negatif versi mereka. Pertama, sebuah pertanyaan. Masa orang nonton iklan dapat imbalan? Ya, seakan-akan tidak boleh. Hari ini orang nonton iklan itu kan hanya biasa-biasa saja ya, bahkan cenderung mengganggu. Tapi VTube menonton iklan dapat imbalan. Inovasi baru, nyeleneh. Ya. Saudara sekalian, dulu kalau ada pameran di mall gitu, misalnya di Ambaruk Mall Plaza, pameran besar. Nah, di antara peserta pameran itu ada yang sebelum hari H pameran menyebar undangan-undangan ke perumahan-perumahan elit yang diperkirakan mereka punya daya beli. Di dalam undangan itu disampaikan antara lain, kalau mereka memenuhi undangan untuk hadir di pameran yang ada di Amplas itu, Ambaruk Mall Plaza, mereka akan mendapatkan hadiah langsung berupa alat terapi seharga Rp100.000. Nah, saudara sekalian, alat terapi seharga Rp100.000 itu tentu merupakan imbalan bagi orang yang mau hadir di pameran di Amplas itu. Jadi, menghadiri satu pameran yang lebih kurang sama dengan iklan kalau di media massa atau media elektronik adalah hal yang biasa saja. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan orang-orang kan butuh diberi keuntungan lebih. Kalau hanya silakan mendatangi pameran kami di Amplas, apa menariknya? Apa saya butuh produk mereka? Tapi kalau di situ diberi imbalan, Anda silakan datang di pameran kami, Anda akan mendapatkan alat terapi senilai 100.000. Nah, sekarang tinggal ditanya di benak orang yang menerima undangan, menarik nggak menerima alat terapi seharga 100.000 itu? Kalau orang itu mungkin merasa tidak ada artinya uang 100.000, ngapain, waktu saya lebih berharga daripada sekedar mendatangi undangan, ya, sekedar nonton pameran. Niscaya undangan itu tidak ada bunyinya buat dia. Apa artinya? Diabaikan. Tetapi bagi orang yang mungkin 100.000 lumayan, ya, mendatangi undangan paling berapa lama toh kita nonton pameran dan kemudian mendapatkan alat terapi seharga 100.000, maka dia akan mengupayakan waktunya untuk bisa menghadiri undangan itu. Sekali lagi, mendapatkan imbalan untuk mendatangi satu perhelatan yang bernilai promosi, bernilai iklan, informasi adalah biasa-biasa saja bagi kita. Artinya apa? Kalau sekarang VTube meminta kita untuk menonton iklan dengan diberi imbalan, itu bukan hal yang aneh, ya, bukan sesuatu yang baru, biasa-biasa saja. Satu itu, ya, mendatangi iklan, ya, nonton iklan, mendatangi promo, dapat imbalan, itu bukan sesuatu yang aneh, itu biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, orang melihat kantor VTube itu tidak jelas gitu ya. Kinanti building ketika didatangi
tidak definitif sebagai sebuah kantor, tapi hanya sebuah kantor virtual. Ini pun adalah hal yang biasa. Di Jogja ini betapa banyaknya penawaran terkait dengan sewa kantor virtual. Murah kantor virtual itu. Di Kota Baru yang tengah kota saja tidak mahal juga. Kemudian di Sleman juga banyak ditawarkan untuk kantor virtual. Yang penting definitif ada kantornya. Nah, saudara sekalian, kali ini pengalaman saya, bahkan pernah ada sebuah money changer online. Ya. Money changer itu kita harus transfer duit ke dia. Dia hanya mencantumkan sebuah web dengan ratusan testimoni orang-orang yang sudah bertransaksi dan customer supportnya, ya, support service-nya. Ada nomor WA di situ, ada email, ada maksud saya nomor HP, ada email. Suatu hari saya melihat di antara testimoni, ya, komentar-komentar itu menyampaikan, saya perlu tahu kantor Anda sebelum transfer, gitu. Ya. Kemudian dijawab oleh customer supportnya di sana bahwa kami tidak dapat menunjukkan alamat kantor, ya, kepada setiap orang. Tentu alasannya apa? Keamanan, ini money changer. Dan kemudian dia meminta kepada orang yang komentar itu supaya bertransaksi saja, aman-aman saja, karena selama ini sudah banyak yang menggunakan jasa itu, jasa mereka, money changer itu. Tapi kemudian dijawab oleh orang yang komentar itu bahwa dia tidak percaya kepada web ini. Ya, tapi kalau saya diizinkan untuk mendatangi kantornya, saya bahkan akan menukar ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah untuk bertransaksi dengan money changer itu. Itu pun tidak membuat si money changer itu mau menunjukkan di mana alamat atau posisi kantor money changer itu. Dan kemudian orang itu pun membatalkan transaksi. Tidak apa-apa. Tapi saya bersyukur sebagai partner dari money changer itu. Saya sebagai customer yang sudah lama, suatu hari karena juga penasaran, orang itu bertanya kantor aja kok nggak boleh gitu ya. Di mana alamatnya? Iseng-iseng saya kontak dia. Izinkan saya untuk mendatangi kantor Anda. Karena saya memang customer yang sudah lama dan selalu lancar-lancar saja, maka saya diizinkan untuk mendatangi kantor dia. Saya datang ke sana, dijemput oleh dia dengan, ya, mobil yang premium gitu. Saya kaget juga dijemput oleh mereka menggunakan mobil premium, mobil mewah. Dan kemudian begitu keluar dari mobil itu, orang yang jemput saya, betapa terkejutnya. Mereka adalah anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun. Ya. Betapa kagetnya saya. Ternyata kalian muda-muda. Iya Pak, mari silakan. Nah, kemudian saya dipersilakan masuk mobil, diajak keliling kota itu, dan kemudian diakhiri dengan datang ke kantor dia. Sebuah perumahan, ya, sebuah rumah di komplek perumahan cukup mewah, dan di dalamnya saya mendapati puluhan komputer dengan puluhan pekerja dengan baju biasa-biasa saja. Ya, saya keliling di perumahan itu, salah satu kamar ada kasurnya. Saya tanya, buat apa kasur gitu. Ini kantor 24 jam Pak. Kalau teman-teman capek itu kemudian dia dipersilakan untuk istirahat, ya, tidur di kasur itu gitu. Dekat kasur ada TV, ada yang nonton TV, ada yang hanya berbaring saja di sana. Jadi saya ingin sampaikan bahwa di dunia online, kantor itu tidak harus seperti kantor-kantor offline, ya, bayangannya seperti kantor perbankan dengan satpamnya, dengan customer service-nya. Enggak, ini kantor online. Intinya adalah bahwa platform dia, aplikasi dia nggak pernah down, lancar-lancar saja. Dan kalau kita butuh layanan mereka lewat customer support-nya, kita akan dilayani real time. Itu kantor online, ya.
Ya, jadi ketika kantor itu didatangi oleh CEO, debat dan sebagainya, bagi saya lucu sekali. Biasa-biasa saja, kantor online itu tidak harus mudah didatangi. Yang penting web dia, aplikasi dia, platform dia mudah untuk diakses. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan CEO. Jadi terkait dengan tidak munculnya CEO di umum dibandingkan dengan YouTube saja, ya, Facebook saja CEO-nya muncul. Kenapa Facebook tidak? Ya sebagaimana money changer tadi. Yang penting platformnya mudah untuk diakses. Karena walaupun saya pemakai WhatsApp sudah cukup lama, ya, tapi saya tidak pernah peduli siapa CEO-nya, kantornya ada di mana. Yang penting WhatsApp-nya tidak down. Ya. Bukankah begitu saya kira perilaku para pemakai bisnis online? Kita nggak pernah peduli Facebook itu punya siapa, alamat kantornya mana. Yang penting Facebook jalan terus, YouTube jalan terus, ya, Twitter jalan terus, ya, Instagram jalan terus, kan? Kita nggak pernah peduli kantor itu alamatnya di mana, CEO-nya namanya siapapun. Itu yang ketiga tentang CEO. Sehingga saudara sekalian, apapun embel-embel dari orang-orang yang tidak suka dengan Facebook itu lebih kurang karena mereka gagap terhadap inovasi, tidak terbiasa melihat perbedaan, ya, perbedaan dari yang ada. Apa buktinya? Ya, diantaranya suka dengan alat pemukul, pembanding biasa saja. Oh dulu begini, sekarang begini, ya nggak masalah. Tapi alat pukul, wong Facebook aja CEO-nya jelas, dia tampil. Kemudian Alibaba aja Jack Ma tampil, Facebook kok nggak tampil gitu. Ya memang kenapa kalau nggak tampil? Ya, so what gitu loh. Artinya masalah nggak? Nggak masalah. Karena yang penting saat ini, andaikan CEO itu tampil ya dalam rangka kelancaran bisnisnya. Dan sekarang dirasa belum perlu bahwa CEO Facebook ini tampil, ya, seperti Jack Ma sebagai pemilik Alibaba tampil. Saudara sekalian, gagap inovasi. Inilah yang menjadi masalah mengapa selama ini Facebook selalu disalahpahami. Mulai dari kantornya, mulai dari CEO-nya, mulai dari nonton iklan mendapatkan imbalan. Mereka nggak siap dengan inovasi sesuatu yang baru di tengah-tengah yang sekarang sedang berjalan. Padahal saudara sekalian, kalau kita simak, ini kacamata orang marketing. Sebenarnya di dunia marketing itu ada satu pelajaran. Kalau Anda hendak mancing, ya, jangan mancing sekedar lempar kail kita di permukaan air atau di dalam air. Tapi lebih dahulu kumpulkanlah ikannya dalam satu kolam. Begitu ikan terkumpul di kolam itu, Anda mancing di kolam itu. Itu kemungkinan mendapat ikan lebih besar dibanding mancing di sungai, airnya mengalir, atau di danau besar gitu ya. Kolam aja, ikannya dikumpulkan dulu, setelah ikan terkumpul baru mancing di dalamnya. Nah, ilmu itu diterapkan di Facebook juga, di YouTube juga, ya. Bagaimana caranya? Ketika Facebook awal-awal tampil, dia tawarkan ada sebuah platform, ya, yang bisa dipakai oleh orang mencantumkan pikirannya, mencantumkan ide-idenya, bahkan berkomunikasi dengan orang lain, dan semua itu dilakukan free of charge, gratis. Menarik kan? Tentu sangat menarik. Bagaimana tidak? Kita bisa membuat grup SD, grup SMP, grup SMA, atau grup apapun gratis semuanya. Orang boleh berkomunikasi sepuasnya di situ tanpa dipungut biaya. Menarik. Ya. Karena asumsi awal, orang butuh alat komunikasi. Di tengah-tengah ketika itu telepon yang luar biasa. Bahkan waktu itu ada wartelnya.
ya, alat komunikasi yang bisa digunakan dengan biaya tertentu dan kemudian orang bisa ngontak orang lain khususnya di jam-jam murah di wartel. Tapi kemudian muncul satu penawaran, ada alat komunikasi yang 24 jam bisa dipakai. Anda nggak harus kemana-mana, yaitu internet. Gratis lagi. Ya. Dan kemudian hadirnya alat komunikasi baru itu sudah membunuh alat komunikasi lama. Satu, telegram dari Telkom, habis dia. Karena muncul handphone, alat komunikasi baru. Dan bagaimana? Apakah Telkom protes dengan munculnya handphone? Enggak. Ya, dia mematikan alat komunikasi lama, yaitu telegram. Udah nggak zaman lagi. Sebelum itu ada pager. Ya, pager sudah nggak zaman lagi. Orang sudah bisa nulis SMS. Nah, karena SMS waktu itu berbayar, muncul BlackBerry. Ya, BBM-an. Wah, BBM naik daun karena tidak dihitung tiap pengiriman, tapi gratis. Ya, asal kita punya BlackBerry. BlackBerry menjadi terpuruk ketika muncul Android dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, ya, Telegram Android. Dan begitulah inovasi. Inovasi baru bisa menggerus pasar dari produk lama, bahkan bisa mematikan produk lama. Sebagaimana telegramnya Telkom sudah mati dengan hadirnya alat komunikasi baru, handphone. Habis sudah, orang SMS anytime aja, real time bisa diterima oleh orang. Telegram sudah selesai. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Facebook. Facebook itu mempersilahkan orang-orang yang butuh alat komunikasi bisa berkomunikasi di Facebook dengan gratis. Maka berbondong-bondonglah orang masuk daftar menjadi member di Facebook. Dan kemudian kita tahu itulah cara Mark Zuckerberg untuk mengumpulkan ikan. Begitu terkumpul ikan di Facebook, dia mengail di sana. Dia undang orang-orang yang perlu beriklan, butuh beriklan, tapi bayar, gitu. Dan dari sanalah Mark Zuckerberg, Facebook mendapatkan uang, dan tidak kecil, sangat besar. Begitu. Tapi ikan sudah di situ, orang-orang sudah terkumpul. Nah, selain orang butuh komunikasi, ada kelompok orang lain yang butuh hiburan. Muncul YouTube. YouTube itu menyediakan hiburan dari yang sekedar trailer film, potongan film, atau bahkan film full. Ya, ada di YouTube. Berkumpul orang-orang di YouTube. Sama dengan Facebook, mengumpulkan orang yang butuh alat komunikasi. Di YouTube ini orang yang butuh hiburan berkumpul di sana. Dan kemudian kita nonton hiburan itu. Sekali lagi, orang YouTube-nya pinter, ikan sudah terkumpul, dia mancing, disisipi iklan juga. Kita nonton film enak-enak di YouTube, iklan muncul seperti halnya televisi. Nah, apakah kita bermasalah dengan itu? Tidak kan? Wong nontonnya YouTube itu juga gratis, gitu. Nggak masalah. Kemudian muncul VTube. Ada sekelompok masyarakat yang dia bukan sekedar butuh alat komunikasi untuk berinteraksi dengan orang. Dia bukan hanya sekedar butuh hiburan sebagaimana YouTube sudah tampilkan atau berikan. VTube menggait atau menggandeng orang-orang yang butuh pendapatan dengan cara nonton iklan. Orang nonton iklan itu apa seneng? Ya tentu nonton iklan nggak seneng kalau tidak ada imbalannya. Ngapain ya? Tapi ini ada imbalannya. Orang dipaksa untuk datang. Jadi seneng nonton iklan ya. Jadi seneng mau dapat imbalan. Yang disenangi bukan iklannya tapi imbalannya gitu. Dan nggak apa-apa sampai sekarang para VTubers itu ya seneng nonton iklan karena ada imbalannya.
Kalau misalnya nggak ada imbalannya, mau nggak mereka nonton iklan itu? Yakin tidak mau. Buat apa nonton iklan? Barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kalau kita sedang butuh, justru cari iklan. Nah, ini ada imbalannya. Dan itu adalah inovasi untuk mengumpulkan ikan. Sekarang terkumpul di VTube ini jutaan orang. Percayalah bahwa pada saatnya nanti ownernya VTube akan mengail di VTube ini, yaitu mendatangkan iklan. Iklan yang berbayar, mahal, ya, cukup untuk menutupi operasional dan memberikan keuntungan kepada para penonton iklannya. Jadi saudara sekalian, inovasi yang dilakukan oleh VTube itu senada, seirama, linier dengan yang dilakukan oleh Facebook, ya, mengumpulkan ikan, mancing di situ. YouTube mengumpulkan ikan, mancing di situ. Ini sekarang VTube juga begitu, yaitu mengambil ceruk orang-orang yang butuh pendapatan. Kalau di Facebook tadi butuh alat komunikasi, bisa kumpul-kumpul, bikin grup. Di VTube tidak bisa bikin grup. Tapi di sini nonton iklan mendapatkan imbalan. Tapi kalau di Facebook kita tidak serta-merta bisa mendapatkan imbalan kecuali dengan berjualan di situ. Ya. Begitu juga dengan YouTube. YouTube kita pasang hiburan, video, punya daya panggil, kemudian dipasangkan iklan, baru dia dapat imbalan. Di VTube cukup nonton iklan dan dapat imbalan. Mudah-mudahan urun rembuk saya ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara sekalian bahwa menonton iklan mendapat imbalan itu biasa-biasa saja. Bahwa mengumpulkan komunitas dalam satu komunitas, orang-orang dalam satu komunitas, kemudian nanti akan mancing di dalamnya, itu juga biasa-biasa saja di dalam dunia marketing. Sehingga tidak aneh kalau VTube sekarang mendapatkan penggemar atau mendapatkan perhatian dari sebagian masyarakat yang butuh pendapatan. Apakah ini menarik semua orang? Ada orang yang sudah punya profesi yang lain, tentu dia nggak tertarik dengan pendapatan gaya VTube ini. Ngapain? Ya, dia sudah punya bisnis. Tapi kalau dia butuh produk atau bahkan di bisnisnya itu mau jualan produk, dia tentu tinggal pasang iklan di VTube. Saya kira itu, saudara sekalian, urun rembuk saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.